Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Wasalna fil liqa' as-sabiq ila mabhas al-af'al wal af'alu thalathatun madhin wa mudhari'un wa amrun. Pembahasan fi'il terakhir tuh. Pembahasan fi'il. Fi'il itu ada berapa macam? Ada 3. Satu namanya fi'il madhi. Mu'rab atau mabni kalau fi'il madhi? Mabni ala fathah. Ujungnya fi'il madhi itu fathah. Kecuali kalau bersambung dengan domir, maka fathahnya nggak muncul. Fi'il madhi mabni ala fathah. Kalau fi'il amar mabni atau mu'rab? Mabni. Kan keadaannya nggak berubah fi'il amar itu. Mabni ala ala jazm. Jadi kalau misalnya dia nggak bertemu, ngikuti fi'il mudhari'nya. Kalau misalnya lawan bicaranya sendiri, misalnya ijlis mabni ala sukun. Kalau misalnya fi'il mudhari' termasuk af'alul khamsah berdua misalnya. Kalau jalas saya jelisu, untuk berdua apa? Ya jelisani tajlisan, ya kan? Tajlisan. Antuma tajlisan. Berarti kalau misalnya pengen digunakan kata perintah, jadi apa? Jazamnya kalau misalnya af'alul khamsah kan dengan apa? Dengan membuang. Berarti apa? Ijlisa. Ijlisu, kalau fi'il mudhari'nya apa? Kalian duduk, fi'il mudhari'nya apa? Antum tajlisuna. Berarti kalau menggunakan fi'il amr berarti gimana? Ijlisu. Kalau misalnya antuna tajlis. Nah, berarti fi'il amrnya gimana? Ijlisna. Ikuti fi'il mudhari'nya ya. Kalau anti tajlisina, berarti kalau fi'il amarnya gimana? Ijlisi, begitu. Jadi fi'il amar, fi'il madhi itu fi'il yang sama-sama satu-satunya fi'il yang mu'rab, yang mengalami perubahan, yang punya i'rab, rafa, nasab, jazm, itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il yang menunjukkan keterangan sekarang dan masa yang akan datang. Kita juga sudah membahas kalau fi'il mudhari' itu awalnya, bentuk awalnya adalah rafa, i'rabnya rafa. Kecuali kalau kemasukan amil nasab dia menjadi man. Terakhir yang kita bahas itu ada beberapa amil nasab. 1 an, lan, idzan, kai, walamukai. Halaman berapa? Di sini ada belum dibahas lamukai, kelewat itu. Di buku saya yang halaman 68 itu nggak disertakan lamukai karena kelewat. Nulisnya lagi ngantuk kayaknya itu. Walamukai. Lamuka itu disebutkan dengan lamut ta'lil, lam yang menunjukkan alasan gitu loh. Lam yang menunjukkan alasan. Ya sini nih.
Dakhaltu ilal hujrah. Artinya saya masuk ke dalam. Buat apa kamu masuk ke kamar? Li anam ma'ak. Tuh. Apa ini artinya? Ini namanya lamukai. Lam yang menunjukkan alasan. Yang menunjukkan sebab. Namanya lamu ta'lil. Lam yang menunjukkan alasan. Kamu kan bilang, aku masuk ke dalam kamar. Alasannya kenapa? Ini alasannya. Li ana. Ayo bacanya apa ini? Li ana ma'aka atau ma'aki. Gimana ngerti ini ayo? Aku masuk ke kamar. Terjemahannya apa? Lam kayak gini terjemahannya apa? Agar aku tidur bersamamu. Paham? Atazawwaj. Terjemahin. Atazawwaju apa artinya? Menikah. Ayo bacanya gimana? Bacanya gimana? Lias ada adi adu. As'ada fil hayat. Terjemahin. Saya menikah agar saya bahagia dalam hidup. Kalau bisa bahagia itu juga. Jituka. Apa artinya jituka? Aku. Jitu apa artinya jitu? Mendatangi siapa? Kayaknya apa ini? Kamu. Aku mendatangi. Baca. Liaktulaka aku luka. Liaktulaka kenapa? Karena dia kemasukan lamukai atau lamut ta'lil. Dan lamut ta'lil termasuk kata yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Dhahabtu ilal matbakh. Apa ini artinya? Apa artinya? Saya ke dapur. Bacanya liakula. Kenapa liakula? Karena kemasukan lamukai atau lamut ta'lil. Liakula artinya agar atau supaya. Walamukai walamul juhud. Nah sekarang ada namanya lamul juhud. Agak beda nih. Kalau lamul juhud itu diawali dengan kata yang berbunyi makana. Makana atau ma yakunu. Artinya tidaklah. Makana atau ma yakunu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lihat. Lihat sini. Jadi rumusannya kalau lamul juhud begini. Makana tambahin lam. Atau ma yakunu atau lam yakun. Tambahin lam. Nih, lam yang datang setelah kata makana, ma yakun atau lam yakun itu namanya lamul juhud. Lamul juhud. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Kasih contoh yang gampang aja ya. Ini lihat sini. Wa ma
Kanallahu liyu'adzibahum. Lihat sini. Di sini ada makana. Artinya tidaklah. Tidaklah Allah lihat sini. Liyu'adzibahum. Ini yu'adzibah, asalnya yu'adzi. Apa artinya yu'adzibu? Mengazab. Mengazab. Yu'adzibu. Berubah harokatnya menjadi yu'adzibah gara-gara kemasukan lam di sini, ya kan? Ingat, lam ini sebelum didahului oleh kata makana atau yang apa namanya, yang dalam tasrifannya kana yakunu, lam yakun tuh kan, makana ma yakunu wa makana. Ada makana sebelumnya, setelahnya ada lam. Inilah yang disebut dengan lamul juhud. Sama, dia juga termasuk fiil termasuk kata yang menasabkan fiil mudhari. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Contoh lain, ini dalam ayat Al-Qur'an, wa ma kana liyu'adzibahum. Sekarang dalam contoh sehari-hari misalnya. Lam yakun al-muallimu Ayo. Ada lam di sini. Lam yakun al-muallimu akraha yukrihu. Akraha yukrihu artinya memaksa. Ayo gimana bacanya? Liyukrihaka kenapa? Kemasukan apa namanya? Lamul juhud. Termasuk fi'il mudhari. Ngerti ini gimana nih? Dan tidaklah pengajar itu ingin memaksamu. Lihat sini. Lam yakunillahu liyaghfir. Ayo, ini liyaghfir. Gimana bacanya yang benar? Lam yakunillahu liyaghfiralahum. Kenapa ini? Karena kemasukan lam. Jadi bedanya dengan lamut ta'lil apa? Kalau lamul juhud itu sebelum didahului oleh kata ini nih. Lam yakun, ma yakunu, atau makana. Makana Zaidun liyuhibbaka. Makana Zaidun liyuhibbaka. Contoh lamul juhud. Kemudian apa lagi? Hatta. Hatta yang bermana apa kalau hatta? Hatta mananya apa? Maknanya ila. Apa artinya kalau bisa dalam bahasa Indonesia? Sampai atau hingga. Di situ saya beri contoh. Aslim hatta tadkhulal jannah. Berislamlah hatta sampai kamu masuk surga. Kenapa dibaca tadkhula bukan tadkhulu? Karena kemasukan amil nasab. Amil nasabnya apa itu? Hatta. Kul apa artinya kul? Kul makan. Hatta tashba. Gimana ngartinya hatta itu? Sampai kamu kan tashba'a. Apa tashba'u? Apa tashba'i? Kenapa dibaca tashba'? Karena kemasukan amil nasab. Kul hatta tashba'a. Nih. Hatta tashba'a. Kemudian apa lagi? Ijtahid. Hatta tanjah. Ayo, apa artinya? Ijtahid apa artinya? Bersungguh-sungguhlah. Hatta enggak, ini harokatnya hatatan jaha. Kenapa? Karena kemasukan amil nasab. Nam. Apa artinya nam? Tidur. Hatta tastari ha. Oh. Sampai. Yufidul ghayah, menunjukkan tujuan hatta itu.
Kemudian apa nomor 7? Wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Jawab. Kenapa disebut jawab? Jadi ini huruf-huruf yang menunjukkan jawaban dari kata sebelumnya. Lihat contoh-contoh yang saya tulis ya. Aqbil. Apa artinya aqbil? Menghadaplah. Aqbil, menghadaplah. Fa'uhsina ilaik. Jadi fa itu memberikan jawaban kayak gini nih. Menghadaplah. Kau minta sama teman kamu, menghadaplah. Fa'uhsina ilaik, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Seolah-olah kata yang setelah maka itu menunjukkan jawaban dari kata sebelum. Jadi kalau kau menghadapku, maka aku akan berbuat baik. Itulah kenapa disebut dengan fa'ul jawab atau wa'al jawab, wawal jawab. Wal jawab bil fa'i wal wawi wa au. Jawaban dengan fa atau au atau waw. Lihat contoh-contohnya. Aqbil fa'uhsina ilaik. Salah kalau dibaca fa'uhsinu. Karena fa'uhsin adalah jawaban dari aqbil. Aqbil. Kemarilah fa'uhsina ilaik. Maka aku akan. Ngartiinnya maka ya. Karena ini jawaban maka ngartiinnya maka. Rabbi waffiqni fa'a'mala salihan. Ya Allah berikanlah taufik kepadaku. Tuh lihat. Jawabannya apa? Fa'a'mala salihan. Maka aku akan beramal salih. Ala tanzil indana fatusiba khairan. Tidakkah engkau mau berkunjung ke rumah kami? Mampir, singgah di rumah kami. Fatusiba khairan. Maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Tuh lihat. Jadi fa, waw, dan au yang disebut sebagai amil nasab itu adalah fa yang menunjukkan huruf-huruf yang menunjukkan jawaban. Halla akramta Zaidan wa yashkur laita, itu ada harokat yang salah tuh. Harusnya apa? Wayashkura. Karena wawunya bentuk jawaban. Tidakkah engkau memuliakan Zaid wa yashkura, dan kemudian dia bersyukur gitu ya. Laitali malan fa'atasaddaq. Apa artinya laitali? Seandainya aku punya harta fa'atasaddaq, kemudian aku bersedekah. La'alli uraji'u syekh wa yafhamani al-mas'alata. La wa yufhimani al-mas'alata. Kalau saja aku meminta penjelasan guru, wa yufhimanil mas'alah, kemudian dia memberikan aku pemahaman terkait masalah. Lihat sini contohnya lihat. Jadi fa, waw, kemudian apa lagi? Au. Yang dimaksud sebagai amil nasab itu adalah yang menunjukkan jawaban. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Maaf. Saya au beda sendiri ya. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Kalau au bukan bentuk jawaban. Yang memberikan jawaban apa tadi? Fa dan waw. Aqbil fa'uhsin ilaik. Nih lihat. Kemarilah. Ini ada fa yang memberikan jawaban. Apa yang akan didapat kalau seandainya aku kemari? Kalau misalnya aku memenuhi panggilanmu itu, maka. Makanya itu dipahami dari mana? Dari kata fa ini. Maka aku akan berbuat baik kepadamu. Ini adalah jawaban untuk ini. Kemarilah maka aku. Contoh lain misalnya apa? Ijtahid
fit ta'allum fa'u'tiyaka malan kathiran. Ijtahid fi ta'allum fa'utiyak malan kathiran. Apa ini artinya? Bersungguh-sungguhlah dalam belajar, maka aku akan memberi uang yang banyak. Mana yang disebut dengan faul jawab itu mana? Nih. Asalnya u'ti, tapi dia menjadi u'tiya, fa'u'tiya karena dia kemasukan amil nasab yaitu faul jawab. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Paham nggak? Paham nggak? Jadi huruf fa yang menunjukkan adanya sebab gitu loh. Kamu kalau misalnya kemarilah, apa nanti akibatnya? Aku akan berbuat baik kepadamu. Apa yang ada hubungan sababiyah, hubungan sebab akibat. Ijtahid fi ta'alluq fa'utiyak malan katsiran. Rajinlah kamu dalam belajar, maka aku akan memberikan uang yang banyak. Tuh, ada hubungan sebab akibat kan? Paham kan? Ah, itu fa yang begitu tuh. Fa yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara yang satu dengan yang lain. Dia adalah jawaban dari yang sebelumnya. Kemudian au, terakhir au. Au menjadi amil nasab kalau bermana apa? Lihat saya tulis itu. Ya kalau bermana illa atau kecuali atau bermana ila yang bisa diartikan ke. Laqtulannal kafira au yuslima. Sungguh aku akan membunuh orang kafir atau atau dia masuk Islam. Maksudnya apa? Maksudnya apa atau dia masuk Islam? Hingga dia masuk Islam. Hingga mesti masuk Islam. Saya agak oleng. Kecuali dia masuk Islam. Kan bermakna illa. Aunya bermakna illa. Contoh lain misalnya di sini Syekh Abdul Hamid, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid menyebutkan contoh misalnya Naam laqtulannal kafir au yuslima. Sungguh aku akan membunuh orang-orang kafir kecuali dia masuk Islam. Contoh lain. Siapa yang bisa ngasih contoh? Saya kasih uang dah. Bisa ngasih contoh? Biar enggak saya mulu. Ayo Sofi bisa ngasih contoh Sofi? La adhabanna ma'aka au ayo sungguh aku akan pergi bersamamu au kecuali lanjutin kecuali udah PR aja PR ya, biar saya nggak ngasih contoh terus-menerus. Siap-siap nanti saya tanya nih habis ini. Maju ke depan, persiapan. Kamu cukup susun dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia, saya menjelaskan makna-maknanya udah. Kalau fa dan waw yang menjadi amil nasab bagi fi'il mudhari itu yang menunjukkan sebab, hubungan sebab akibat, begitu. Lamut ta'lil, lamul juhud, wa hatta, wal jawabu, bil fa'i, wal wawi, dan au. Au yang menunjukkan apa? Yang bermakna apa? Illa, kecuali. Atau ila, dalam arti ke. Kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan membahas tentang amil jazm.
amil jazm yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.